Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar hukum, bagaimana kabarnya? Semangat pagi. Pagi ini di tempat ibu sejak tadi hujan gerimis ya, jadi suasananya mendung, kemudian terdengar suara titik-titik air hujan. Semua tanaman senang, seger ya, terlihat daun-daun hijau. Suasananya syahdu, sejuk ya, tetapi hal itu adalah tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya. Semoga hujan ini membawa kebahagiaan bagi kita semua, barokah karena anugerah Allah untuk manusia supaya hatinya menjadi dingin, menjadi sejuk, menjadi indah ya, tetapi harus tetap semangat berkarya, tidak boleh malas. Bagaimana kabar teman-teman? Terima kasih ya sudah menonton konten-konten belajar hukum dari ibu. Semoga ada manfaat banyak dari konten-konten tersebut ya, menumbuhkan kesadaran hukum untuk taat hukum ya, tidak melanggar hukum, sehingga negara kita menjadi aman, tentram, tertib, adil, makmur, dan sejahtera. Bagaimana teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang tindak pidana perdagangan orang. Apa sih tindak pidana perdagangan orang? Kemudian di mana diatur? Kemudian unsurnya apa saja? Ya, masuk wilayah tindak pidana khusus. Baiklah, sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, jadi masih ingat pengertian tindak pidana khusus? Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di dua aturan, yaitu di KUHP nasional saat ini karena sudah termasuk diatur di situ ya. Tapi untuk tindak pidana perdagangan orang itu aturan yang digunakan juga pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ya. Apa sih latar belakang kita belajar untuk mengetahui tindak pidana perdagangan orang ini ya? Jadi latar belakangnya itu bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sesuai dengan kemuliaan, harkat, dan martabatnya yang dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi karena manusia itu mempunyai hak asasi, yaitu hak yang melekat pada dirinya yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka dia itu mempunyai hak hidup ya, hak kesehatan yang harus dilindungi oleh negara. Kemudian tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, misalnya diperjualbelikan ya. Sehingga perlu ada undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Jadi secara umum tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana yang melanggar harkat dan martabat orang, melanggar hak asasi. Kerugian yang diderita korbannya dapat berupa penderitaan fisik, psikologis maupun sosial. Ya, jadi tindak pidana perdagangan orang secara umum itu yaitu tindak perdagangan secara umum itu adalah tindak pidana yang
dilakukan oleh suatu organisasi yang memperjualkan orang untuk dijadikan pembantu rumah tangga di luar negeri, kemudian untuk wanita tunasusila ya atau pelacur, kemudian untuk jadikan pengantin pesanan begitu ya. Itu secara umum. Bagaimana yang disebut dengan tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking secara yuridis ya. Jadi tindak pidana perdagangan orang ini secara yuridis diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada pasal 2-nya itu tindak pidana perdagangan orang itu adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara RI atau ke luar negeri. Jadi kalau dulu tindak pidana perdagangan orang itu di KUHP produk Belanda itu identik dengan prostitusi, yaitu pelacuran. Jadi wanita-wanita yang ada di desa yang cantik, yang lulus SMP atau SD tapi sudah remaja, belum bekerja, ada beberapa maklar yang ke sana kemudian mengajak untuk bekerja di kota dengan mengiming-imingi gaji yang besar ya untuk dijadikan pekerja, tapi setelah di kota pekerjaannya ternyata dijadikan wanita tunasusila ya, sehingga tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan saat ketika mereka mau diajak ke kota. Nah, itu pengertian tindak pidana perdagangan orang secara sempit yang menurut KUHP produk Belanda dulu ya. Nah, karena tindak pidana perdagangan perempuan ini sangat melanggar harkat dan martabat perempuan ya, serta melanggar hak asasi, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu Undang-Undang 21 tahun 2007, di mana pengertian dari tindak pidana perdagangan orang ini lebih luas ya, seperti yang Ibu bacakan tadi yang diatur pada pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bagaimana teman-teman sekilas dari penjelasan Ibu tadi? Bisa dipahami ya, biar teman-teman pembelajar hukum ada wawasan. Kejahatan atau tindak pidana yang ada di Indonesia itu apa saja sih? Ya. Kalau kemarin Ibu beri contoh, ada korupsi, ada pornografi, ya, kemudian ada pencurian, ada perampokan, ya. Maka hari ini Ibu akan beri contoh tentang tindak pidana khusus yang merupakan tindak pidana transnasional yang pelakunya atau korbannya, terutama korbannya bisa dikirim ke luar negeri, transnasional, antar negara. Itu yang berupa tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Tujuannya agar wawasan teman-teman bertambah. Kalau misalnya teman-teman lihat kasus ya, misalnya di YouTube ada kasus human trafficking, oh itu tindak pidana perdagangan orang. Pengertiannya lebih luas daripada tindak pidana prostitusi atau pelacuran.
Bagaimana pengertian secara yuridis menurut pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, bahwa yang disebut tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang. Nah, pada pasal 2 ini subjeknya yang melakukan tindak pidana perdagangan orang ini adalah setiap orang. Jadi orang ya yang melakukan perekrutan itu penerimaan, pengangkutan, jadi direkrut, kemudian diangkut, penampungan, ditampung, pengiriman, dikirimkan, pemindahan ya, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan. Jadi dia itu pelakunya, orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang itu pertama merekrut ya ke desa-desa, cari remaja yang cantik gitu ya, kemudian diangkut ke kota, ditampung, kemudian dikirim ya ke misalnya ke luar negeri atau ke kota yang menerima remaja untuk bekerja sebagai wanita tunasusila, pembantu rumah tangga yang kerjanya sangat keras ya, atau penghibur ya di tempat-tempat hiburan gitu ya. Caranya penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan. Nah, kalau sudah sampai ke kota itu mereka diancam ya dengan ancaman kekerasan ya, dengan kata-kata ya, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan kepada remaja-remaja putri itu yang posisinya sangat lemah karena sudah mau untuk diajak ya ke kota, ditampung untuk dipekerjakan, tapi ternyata pekerjaannya itu pekerjaan yang melanggar susila ya. Kemudian nah seperti itulah gambaran dari tindak pidana perdagangan orang. Bagaimana teman-teman? Wawasannya tambah, ngeri banget ya. Ternyata kejahatan itu sangat merugikan orang lain, terutama remaja misalnya yang pengetahuannya nggak luas, ingin bekerja, malah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena ingin mendapat keuntungan, menjadi maklar dengan memperdagangkan anak-anak ini ya. Maka harapannya dengan wawasan ini saudara sebagai manusia yang beradab ya tentunya tidak melakukan tindak pidana perdagangan orang. Saya kira itu ya wawasan tentang human trafficking ya. Kenapa Ibu bahas tema ini? Karena akibat dari tindak pidana perdagangan orang ini sangat-sangat merugikan korban, yaitu penderitaan fisik, psikologis terutama, dan sosial. Kalau sudah kejerat, sudah jadi wanita susila, maka masa depannya sudah buram ya, karena bekerja di tempat yang tidak manusiawi ya. Kalau misalnya kita bisa bekerja tempat layak, kenapa kita terperosok pada tempat bekerja yang melanggar susila? Secara psikologis ya, secara sosial korban sangat dirugikan. Semoga bisa dipahami dan tidak dilakukan ya, sehingga tahu kasus-kasus yang disebut dengan human trafficking. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nanti insya Allah akan Ibu lanjutkan pada konten-konten berikutnya. Mungkin sanksinya atau hukumannya bagi pelaku bagaimana ya, unsur-unsurnya apa saja, jenis-jenisnya ya, bagaimana pencegahan dan penanggulangannya. Terima kasih.